warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Handini, yang kedua Nanda Fatun Uswatuya, yang ketiga Roselin Epifania Owa, yang keempat Antonius Dion, yang kelima Sri Lutfiah, yang keenam Debe Dita Rahayu Mayantika akan menjelaskan materi mengenai sistem penggolongan darah Lewis dan Duffy. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu untuk mengetahui antigen dan antibodi pada sistem penggolongan darah Lewis dan Duffy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian golongan darah. Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel dan sel darah merah tersebut. Dua jenis penggolongan darah yang paling penting adalah penggolongan darah ABO rhesus. Di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis selain antigen ABO dan RH. Hanya saja lebih jarang dijumpai. Transfusi darah dari golongan yang tidak kompatibel dapat menyebabkan reaksi transfusi imunologis yang berakibat anemia, hemolisis, gagal ginjal, shock, dan kematian. Selanjutnya yaitu sistem antigen Lewis. Sistem antigen Lewis adalah sistem golongan darah manusia. Ini didasarkan pada dua gen pada kromosom 19 atau gen Lewis atau gen sekretaris. Kedua gen diekspresikan dalam epitel glandular. Sistem antigen Lewis memiliki alel dominan yang mengkode enzim dan alel resesif yang tidak menghasilkan enzim fungsional. Demikian pula, sistem antigen Lewis memiliki alel dominan fungsional dan alel resesif non-fungsional. Ada dua jenis utama antigen Lewis, yaitu antigen Lewis A dan antigen Lewis B. Ada tiga fenotip yang umum, yaitu LEA plus B dan LEA B-. Distribusi antigen Lewis diekspresikan pada permukaan sel darah merah, endotelin, ginjal, genitourinary, dan epitel gastrointestinal. Antigen Lewis adalah antigen sel darah merah yang tidak diproduksi oleh sel itu sendiri. Sebaliknya, antigen Lewis adalah komponen sekresi epitel S korin dan kemudian diserap ke permukaan sel darah merah. Sedangkan antibodi Lewis adalah antibodi yang terjadi secara alami hampir selalu tipe IgM. Ditemukan hampir secara eksklusif pada individu LEA-B-. Antibodi Lewis mungkin termasuk campuran anti-LEA, anti-LEB, dan anti-LEA+. Tipe fenotip Lewis yang dinyatakan di atas mewakili ada atau tidaknya enzim Lewis dan sekretor. Individu LEA plus B memiliki setidaknya satu gen Lewis fungsional, tetapi homozigot untuk alel sekretor non-fungsional. Dengan demikian, individu-individu ini mensintesis dan mengeluarkan LE antigen tetapi tidak memiliki LE dan tipe 1 rantai ABH. LE individu mewarisi alel LE dan SE yang mengarah ke sintesis LEA, LEB, dan rantai ABH tipe 1. Pada praktik kedokteran transfusi, antibodi Lewis hampir selalu tidak bermakna secara klinis karena sel darah merah yang ditransfusikan menumpahkan antigen Lewis mereka dan memperoleh fenotip Lewis penerima dan antibodi Lewis dengan cepat oleh antigen Lewis serum bebas. Oleh karena itu, tidak perlu mentransfusikan komponen darah antigen negatif untuk sebagian besar pasien. Antibodi Lewis umumnya reaktif pada suhu kamar dan hanya sesekali pada fase 37 derajat Celcius. Dan anti-human globulin, antibodi Lewis bukan merupakan penyebab
penyakit hemolitik janin pada bayi baru lahir. Antigen Lewis tidak dapat dideteksi dengan andal hingga ulang tahun kedua. Antibodi Lewis pada wanita hamil pada dasarnya sama sekali tidak signifikan karena mereka adalah subtipe IgM, dan antigen Lewis diekspresikan dengan lemah selama kehamilan, umumnya terlihat selama kehamilan, yang tidak diproduksi oleh sel itu sendiri. Sebaliknya, antigen Lewis adalah komponen sekresi epitel S korin dan kemudian diserap ke permukaan sel darah merah. Sedangkan antibodi Lewis adalah antibodi yang terjadi secara alami hampir selalu tipe IgM. Ditemukan hampir secara eksklusif pada individu LEA-B-min. Antibodi Lewis mungkin termasuk campuran anti-LEA, anti-LEB, dan anti-LEA+. Tipe fenotip Lewis yang dinyatakan di atas mewakili ada atau tidaknya enzim Lewis dan sekretor. Individu LEA plus B memiliki setidaknya satu gen Lewis fungsional, tetapi homozigot untuk alel sekretor non-fungsional. Dengan demikian, individu-individu ini mensintesis dan mengeluarkan LE antigen tetapi tidak memiliki LE dan tipe 1 rantai ABH. LE individu mewarisi alel LE dan SE yang mengarah ke sintesis LEA, LEB, dan rantai ABH tipe 1. Pada praktik kedokteran transfusi, antibodi Lewis hampir selalu tidak bermakna secara klinis karena sel darah merah yang ditransfusikan menumpahkan antigen Lewis mereka dan memperoleh fenotip Lewis penerima dan antibodi Lewis dengan cepat oleh antigen Lewis serum bebas. Oleh karena itu, tidak perlu mentransfusikan komponen darah antigen negatif untuk sebagian besar pasien. Antibodi Lewis umumnya reaktif pada suhu kamar dan hanya sesekali pada fase 37 derajat Celcius. Dan anti-human globulin, antibodi Lewis bukan merupakan penyebab penyakit hemolitik janin pada bayi baru lahir. Antigen Lewis tidak dapat dideteksi dengan andal hingga ulang tahun kedua. Antibodi Lewis pada wanita hamil pada dasarnya sama sekali tidak signifikan karena mereka adalah subtipe IgM, dan antigen Lewis diekspresikan dengan lemah selama kehamilan, umumnya terlihat selama kehamilan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem antigen Dufi antigen atau chemokine reseptor atau DARC juga dikenal sebagai V-glycoprotein atau CD234 adalah protein yang pada manusia dikodekan oleh gen DARC. Antigen Dufi terletak di permukaan sel darah merah dan dinamai sesuai dengan nama pasien yang ditemukan. Protein yang dikodekan oleh gen ini adalah protein membran glikosilasi dan reseptor non-spesifik untuk beberapa kemokin. Protein ini juga merupakan reseptor untuk parasit malaria manusia, Plasmodium vivax, Plasmodium knowlesi, dan parasit malaria simian Plasmodium cynomolgi. Polimorfisme pada gen ini adalah dasar dari sistem golongan darah Dufi. Antigen ini memiliki sejarah yang tercatat pada 1920-an bahwa orang Afrika berkulit hitam memiliki beberapa resistensi intrinsik terhadap malaria, tetapi darah untuk ini tetap tidak diketahui. Gen antigen Dufi adalah gen keempat yang terkait dengan resistensi setelah gen yang bertanggung jawab atas anemia sel sabit.
talasemia, dan dehidrogenasi glukosa fosfat. Pada tahun 1950, antigen DUFI ditemukan pada seorang penderita hemofili yang ditransfusikan multipli yang serumnya mengandung contoh pertama dari antibodi antivia pada tahun 1951. Antibodi terhadap antigen kedua VIP ditemukan dalam serum dengan menggunakan serum dan antibodi. 3 fenotip umum didefinisikan. V. Genetika dan genomik pada sistem antigen DUFI adalah gen reseptor antigen atau kemokin DUFI terletak di lengan panjang kromosom 1 dan di cloning pada tahun 1993. Gen tersebut pertama kali dilokalisasikan ke kromosom pada tahun 1968 dan merupakan antigen sistem darah pertama yang dilokalisasi. Ini adalah gen salinan tunggal yang mencakup lebih dari 1.500 basis dan dalam 2 ekson. Gen ini mengkode 336 glikoprotein asam amino. Kebanyakan kulit hitam negatif DUFI membawa alel VB. Diam dengan substitusi T2C tunggal pada nukleotida 33. Mengganggu aktivitas promotor dalam sel eritroid dengan mengganggu sistem peningkatan faktor transkripsi eritroid gatai. Gen tersebut masih ditranskripsi dalam sel non-eritroid. Dengan adanya mutasi ini, fenotip negatif DUFI terjadi pada frekuensi rendah antara putih 3,5% dan disebabkan oleh mutasi yang menghasilkan protein yang tidak stabil. Biologi molekuler. Analisis biokimia dari antigen DUFI telah menunjukkan bahwa ia memiliki kandungan tinggi struktur sekunder A-helix tipikal reseptor kemokin. Anglikansanya sebagian besar merupakan tipe kompleks triantenary yang diakhiri dengan residu asam sialat. Antigen DUFI diekspresikan dalam jumlah yang lebih besar pada retikulosit daripada eritrosit dewasa. Sementara antigen DUFI diekspresikan pada eritrosit, tetapi juga ditemukan pada beberapa sel epitel, sel Purkinje di otak kecil, sel endotel kapiler tiroid pada beberapa orang yang tidak memiliki antigen DUFI pada eritrositnya. Itu mungkin masih diekspresikan dalam beberapa sel yang memiliki suasitus glikosilasi N-liket yang dipotensial di asparagine. Ia memiliki suasitus glikosilasi N-liket yang potensial di asparagine. Kesimpulannya adalah darah merupakan satu komponen penting dalam makhluk hidup, termasuk manusia. Darah bertugas mengangkut hasil metabolisme tubuh dan mengendarkannya ke seluruh tubuh. Namun, ternyata setiap darah manusia ditumpangi antigen yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan terdapat perbedaan sistem kekebalan tubuh yang dimiliki oleh setiap manusia. Sarannya, hendaknya kita belajar dan memahami sistem golongan darah pada manusia.
karena sistem golongan darah ini sangat penting untuk kita saat melakukan transfusi darah. Selain itu, golongan darah sistem juga penting untuk ibu hamil, karena jika orang menikah dengan golongan darah rhesus negatif, maka kemungkinan anaknya akan meninggal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf tidak ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.